Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Vernika dengan NPM 1911090012 dari kelas Fisika 5C. Video ini dibuat guna untuk memenuhi mata kuliah Fisika Komputasi yaitu praktikum ke-6 dengan menggunakan MATLAB di bagian modul yang kedua dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari MPD. Pada praktikum ke-6 ini, yaitu tentang modul MATLAB 2, yaitu 2.2 tentang gelombang dan osilasi. Nah, bagian yang harus dipraktekkan dalam MATLAB yaitu subbab 2.2.1 serta bagian listrik dan magnet yaitu bab 2.3 dengan yang dipraktekkan yaitu 2.3.2 yaitu antara gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Mari kita cek pada modul. Sub 2.2 Waves and Oscillation, yaitu subbab 2.2.1. Sebelum kita langsung praktek ke dalam aplikasi MATLAB-nya, mari kita simak sedikit penjelasan tentang subbab 2.2.1. Sub 2.2 Gelombang dan osilasi. 2.2.1 Gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Banyaknya getaran setiap sekonnya selalu sama atau konstan. Gerak harmonik sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, bisa dorongan ataupun tarikan, dan mengalami gaya pemulih atau restoring force. Misalnya seperti pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik seimbang karena diberi gaya. Gerak melingkar adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Suatu gerakan bisa berputar karena ada gaya yang bisa membelokkannya menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran. Berikut ada beberapa rumus dari gaya pemulih, gaya sentripetal, gaya pemulih, gaya sentripetal. F sama dengan min Kx. Ini persamaan dari gaya pemulih. Fs sama dengan min 4pi kuadrat mv kuadrat dikali x yaitu gaya sentripetal. F sama dengan Fs. Min Kx sama dengan min 4pi kuadrat mf kuadrat x. F sama dengan setengah dikali pi dikali akar K per M atau T sama dengan 2 dikali pi dikali akar M per K, di mana K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter dan M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. Ini juga sama, bisa diperhatikan persamaannya. Kita kembali ke modul 2.2.1 yaitu SHMS Circular Motion. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit penjelasan materi tentang subbab ini 2.2.1. Nah, langkah yang pertama dalam praktikum ini yaitu di sini terdapat beberapa coding atau script. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini banyak sekali scriptnya sampai ke baris 138. Nah, kita scroll dulu, kita lihat-lihat. Nah, ini terdapat beberapa gambar yang dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dalam satu script ini terdapat 5 gambar. Script ini mengandung beberapa coding. Nah, setiap codingnya itu memiliki maksud untuk menghasilkan gambar tersebut. Di sini, dari sini sampai ke end sini menghasilkan gambar 1. Dari in ini sampai n menghasilkan gambar 2. Dari sini ke sini menghasilkan gambar 3. Dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu seperti biasa, kita copy
skrip ini sampai ke bawah dan kita pindahkan ke MATLAB. Sampai tes komplit. Kita copy. Lalu kita buka aplikasi MATLAB. Nah, kita paste ke aplikasi MATLAB. Di sini karena saya sudah mengcopy pastenya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya sudah mengcopy setiap skrip yang ada di subbab 2.2.1. Seperti ini. Kita samakan dengan yang ada di dalam modul. Nah, di sini kita lihat terdapat titik-titik kuning ini. Nah, ini tandanya skrip kita ini sudah benar. Jikalau di sini ada strip yang berwarna merah, maka kita bisa klik strip yang berwarna merah ini, maka kita bisa tahu letak kesalahan kita ada di mana. Karena di sini saya sudah memasukkan skripnya, nah kita langsung saja run untuk percobaan 2.2.1. Kita change folder. Nah, di sini akan keluar gambar ya. Gambar di sini keluarnya dari gambar yang terakhir dahulu. Di sini. Ini gambar yang kelima. Kita samakan yang ada di dalam modul. Nah, ini gambar kelima, kita samakan. Sama. Gambar yang keempat, seperti ini. Seperti ini gambar yang keempat. Langsung saja gambar yang ketiga seperti ini. Lalu gambar yang kedua seperti ini. Gambar yang pertama seperti ini. Ini sudah disesuaikan di dalam modul. Dan percobaan yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu bab 2.3 yaitu listrik dan magnet. Di subbab 2.3.2 yaitu tentang gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Orang yang pertama kali menyelidiki hubungan antar muatan listrik adalah Charles Augustin de Coulomb, seorang fisikawan Prancis. Gaya kolom atau gaya tarik listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antara dua partikel bermuatan yang dipisahkan pada jarak tertentu. Gaya kolom antar partikel terjadi akibat adanya muatan listrik pada masing-masing partikel. Gaya ini hadir dalam dua bentuk, yaitu gaya tarik dan gaya tolak. Rumus gaya kolom diturunkan dari pernyataan kolom berdasarkan hasil percobaannya. Pernyataan tersebut berbunyi, gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Pernyataan tersebut umum dikenal dengan hukum Coulomb, yang dituliskan dengan persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R2, di mana keterangan F adalah gaya kolom dengan satuan Newton, Q1, Q2 adalah muatan setiap partikel dengan satuan kolom, dan R adalah jarak antara kedua muatan dengan satuan meter, dan konstanta kolom yaitu 9 kali 10 pangkat 9
Baik, selanjutnya kita lihat pada modul untuk materi sub-bab 2.3.2. Nah, di sini 2.3.2 yaitu column first between shared using for loop. Seperti biasa, kita copy coding yang ada di sini, lalu kita pindahkan ke MATLAB. Namun sebelum kita pindahkan, kita perhatikan dahulu grafik yang dihasilkan dari coding yang berada di 2.3.2 ini. Dapat kita lihat seperti ini ya bentuknya. Sumbu X, sumbu Y dalam 1 meter, 2, 1. Kita perhatikan di sini terletak 3, 2, 2, 3. Kita copy ya untuk coding yang ada di sini, kita pindahkan ke MATLAB. Nah, di sini karena saya sudah memindahkan agar menghemat waktu, di sini saya sudah memindahkan coding yang ada di modul 2.3.2. Nah, ini sudah kita pindahkan, lalu kita run. Nah, langsung akan keluar command window dengan format username. Kita isi nama kita. Nama saya Mun Veronica. Nah, kita masukkan di sini nilai 2. Kita masukkan yang ada di titik yang 2 tadi. 3 dan 2. Enter. Nah, ini kita masukkan nilai min 2. Kita masukkan lagi 2, 3. Kita masukkan 2. Nah, maka akan keluar gambar seperti ini. Gambar inilah yang ada di modul subbab 2.3.2. Nah, sekian praktikum dari MATLAB di modul 2, praktikum yang ke-6 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.